deklarasi bersama advokat, tokoh, dan ulama nasional tentang tolak cawe-cawe Jokowi, tolak narasi politik identitas, kembalikan kekuasaan di tangan rakyat. Belum lama ini Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe dan tidak netral pada pemilihan presiden 2024. Padahal sebelumnya Jokowi menolak disebut ikut cawe-cawe soal pilpres. Pada saat yang sama, Presiden Jokowi juga selalu menyuarakan narasi penolakan terhadap politik identitas yang dapat dipahami sebagai penolakan terhadap politik berdasarkan Islam. Berkenaan dengan hal itu, kami, advokat, tokoh, dan ulama nasional menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. Panik. Menolak tegas sikap politik Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Semestinya Presiden Jokowi fokus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tidak terjerumus masuk dalam kancah politik praktis dalam Pilpres 2024 yang dapat berujung chaos politik dan huru-hara di kalangan rakyat. Kedua, menolak narasi politik identitas yang substansinya adalah penolakan terhadap politik berdasarkan Islam, sekaligus menyayangkan maraknya politisasi Islam dalam pilpres dan pemilu, di mana caleg dan capres hanya mengeksploitasi Islam untuk tujuan elektabilitas, padahal sikap politik dan cita politiknya bertentangan dengan Islam, bahkan memusuhi Islam. Ketiga, mendesak agar Presiden Jokowi membalikkan kekuasaan di tangan rakyat dengan memberikan kemerdekaan kepada segenap rakyat untuk menentukan pilihan siapa pemimpinnya. Cawe-cawe dilakukan Jokowi hakikatnya adalah merampas hak atas kekuasaan dari rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Keempat, mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap netral, imparsial, dan adil untuk memberikan kesempatan kepada segenap putra terbaik bangsa untuk berkompetisi dalam Pilpres 2024 tanpa intervensi apapun dari Presiden, baik dengan dalih demi masa depan bangsa atau karena pentingnya Pilpres atau dalih apapun juga. Cawe-cawe dalam Pilpres justru mengkonfirmasi ada kepentingan oligarki yang ingin diselamatkan Jokowi. Kelima, mengajak segenap elemen anak bangsa baik dari kalangan advokat, tokoh, ulama, aktivis, mahasiswa, gerakan buruh tani dan nelayan, serta segenap elemen rakyat lainnya untuk ikut serta aktif mengontrol jalannya pemerintahan dan sekaligus memastikan tidak ada unsur-unsur intervensi politik dalam bentuk apapun dalam kontestasi Pilpres 2024 dan agar tidak terjadi chaos politik dan huru-hara di kalangan rakyat. Keenam, menghimbau kepada segenap elemen partai politik, kontestan politik, dan para politisi untuk ikut mengontrol dan mengkritik kebijakan zalim Jokowi, baik melalui wakilnya di DPR maupun secara langsung melalui kadernya. Jangan sampai kezaliman Jokowi kepada rakyat didiamkan, sebab jika dibiarkan pada akhirnya, partai politik juga akan menjadi korban kezaliman rejim Jokowi. panik Konstitusi panik. Juni 2023, advokat tokoh dan ulama nasional tertanda: 1. Profesor Dr. Muhammad Amin Rais MA, 2. Ahmad Kojuddin SH, 3. Dr. Refli Harun SH MH LLM, 4. Habib Muhammad bin Hussein Alatas, 5. Dr. Haji Ihsanuddin Nursi BEC SH MSI, 6. Muhammad Ishaq SE, 7. Kiai Haji Toha Yusuf Zakaria LC, 8. Kiai Haji Toha Khalili, 9. Mudrik Setiawan Malkan Sangidu, Solo, 10. Dr. Muhammad Taufik SHMH, 11. Mudrik Al-Hanan, Solo, 12. Profesor Dr. Suteki SHMU, 13. Profesor Insinyur Daniel Muhammad Rashid MPHILP HDM Erdina, 14. Profesor Insinyur Widi Agus Pratikto SMC, 15. Kiai Haji Miskat Ali SKLC, 16. Yusuf Pulungan, 17. Ismar Sarudin, 18. Ustadz Arif Alfian Tanjung, 19. Edi Mulyadi, 20. Dr. Abdullah Al-Qadiri, dan hingga nomor yang ke-33 yakni ada 33 Haji Zainal Mustafa SPD SHMH, 34 Dr. Herman Kadir SHMH, dan 35 Heru Purwanto SH. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grupnya yaitu semua Amin Rais, Hosinuddin, Ihsanuddin Nursi, ya kan, yaitu semua Hussein siapa Alatas dan lain-lain. Mereka panik, Pak Jokowi cawe-cawe panik karena Pak Jokowi punya kekuatan besar untuk itu. Ya. Presiden Jokowi tidak mau netral dalam pemilihan presiden mendatang. Mengapa ini bisa terjadi? Mari kita teliti. Ketika sebagian negarawan mengatakan presiden untuk tidak ikut campur dalam masalah pemilihan presiden, namun berbeda dengan Jokowi, ia dengan tegas menyatakan hal yang tidak biasa. Jokowi mengatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak akan netral dan memilih untuk cawe-cawe. Tenang, jangan emosi dulu. Cawe-cawe di sini bukan berkonotasi negatif atau lainnya, melainkan adanya penekanan positif dalam masalah kepemimpinan nasional guna kepentingan bangsa. Dan tentu Jokowi tidak akan menggunakan kekuasaan semata. Kepentingan nasional yang Jokowi maksud adalah perjalanan negara Indonesia ke depan menuju Indonesia emas di tahun 2045. Jokowi menjelaskan, Indonesia butuh keberlanjutan pembangunan untuk menjadi negara maju. Dia berkata, harus ada sosok pemimpin yang melanjutkan berbagai pembangunan saat ini. Oleh karena itu, pemimpin yang akan menggantikan dirinya kelak, pastinya harus memiliki kemampuan mengelola negara dan melanjutkan program-program pembangunan yang sudah ada, agar Indonesia bisa keluar menuju negara maju. Desak MPR evaluasi Jokowi ikut cawe-cawe pemilu. Kenapa, Jeng? Panik ya? Rakyatnya sudah pandai tuh. Menjawab pandai. Negara kita ini udah jelas kok. Negara kita negara demokrasi. Sistem pemilunya dipilih langsung oleh masyarakat. Kalaupun misalkan Jokowi ikut cawe-cawe dan rakyat tidak berkehendak, nggak bakalan jadi, Jeng. Pemimpin itu ditentukan sama rakyat. Ketika rakyat berkehendak, maka jadilah dia menjadi seorang pemimpin. Gitu.
Harusnya yang cewek-cewek seperti ini ya apa ya, menurut gua tuh bukan suatu penyakit yang kronis, bukan suatu penyakit yang nggak ada obatnya gitu. Pada saat cewek-cewek kalian ribut, kalian rame gitu, tapi pada saat Jokowi mengajukan perampasan undang-undang aset koruptor, kalian diam saja. Kemana? Cocok. Hal-hal yang remeh temeh, yang cetek, yang kecil kan kalian ributkan seolah-olah ini penyakit kronis, seolah-olah ini penyakit yang nggak bisa disebutkan, nggak bisa diselesaikan, nggak bisa disembuhkan. Tapi ada satu masalah yang besar, yaitu perampasan aset koruptor. Ketika Joko Widodo mengajukan, ketika Menko Polhukam mengajukan, apa yang ada yang kalian tanggap, apa yang kalian sampaikan? Sebegitu besarnya pengaruh Jokowi kepada masyarakat sampai kalian ini takut benar, sampai kalian ini Bener. berasa gerusu gitu menyampaikan kalau Jokowi ini jelek dan sebagainya. Padahal 60% rakyat Indonesia ini menghendaki Jokowi naik lagi sebagai presiden. Artinya kepercayaan masyarakat kepada Presiden Jokowi untuk saat ini sampai tinggi. sejauh ini masih percaya Cukup betul tinggi. bahwa Jokowi adalah terbaik yang dimiliki Indonesia. Bahkan berharap beliau menjadi presiden lagi walaupun kecil kemungkinan gitu. Jadi janganlah kalian anggap ini suatu masalah kronis atau penyakit yang kronis yang bisa disembuhkan. Kalau kalian mau menyuarakan, bantulah pemerintah untuk mengajukan undang-undang perampasan aset para koruptor itu. Suarakan itu kalau kalian memang dasar benar. Jadi jangan hal-hal yang remeh-temeh yang sifatnya cetek kayak gini kalian bikin rame. Jadi paham kan sampai sejauh ini? Presiden Jokowi harus diingatkan Laude. atau diminta Halo, salam. Orang berpendidikan. Apa sih artinya cawe-cawe? Apa sih artinya cawe-cawe itu? Tolong, mudah-mudahan PT saya ini tidak berandamu. Saya kasih contoh begini. Dalam keluarga, bapak itu punya hati. Sama siapa dikasihkan ini harta ini. Ya. Jangan hanya pembawaan kaya, tapi otak nol. Dalam keluarga ini keluarga nih, siapa yang mampu membuat nama saya dan selama saya menjabat contoh kepala sekolah, apalagi nih negara. Orang pintar, ini negara cuy. Otak anda yang goblok atau otak saya? Tapi saya pikir otak anda yang goblok. DPR ada. Aku bilangin ya, orang tua, jangan kami sempat pendukungnya Pak Jokowi turun ke jalan ya. Ingat, dimanapun kamu tidak bisa hidup, karena kami ini pendukung Pak Jokowi punya logika berpikir, bukan seperti kalian itu kadron seperti anda, omong kosong, otak kosong. Jadi saya mengikuti dalam Amin beberapa Rais. hari terakhir ini tentang cawe-cawe. Pak Amin Rais, Yusuf Kala, Anies, Rocky Gerung, Denny Indrayana, siapa lagi SBY, semuanya pada memberikan komentar ya. Ini sebenarnya komentar mereka menunjukkan bahwasanya mereka lemah. Yang kedua mereka panik. Yang ketiga ini menjadi bahan gorengan supaya ada yang namanya playing victim. Nah sehingga kalau zaman dulu playing victim itu kan laris banget ya. Kalau sekarang playing victim udah gak laris karena masyarakat sudah semakin cerdas. Terbukti bahwasanya cawe-cawe ini gak ada yang dilanggar ya kan. Undang-undang juga gak dilanggar, Bapak juga gak dilanggar, dan juga itu hanya baru asumsi-asumsi saja. Ketakutan mereka sangat luar biasa, betapa dahsyatnya kekuatan Jokowi. Dan Anda harus paham, para politisi ini mereka kan selalu mengatakan yang namanya survei-survei itu gak benar, tapi mereka juga tetap menggunakan lembaga-lembaga survei. Contohnya waktu Anies ada survei di Jakarta tingkat kepuasan, mereka bilang wah itu kan masyarakat Jakarta puas. Tetapi ketika surveinya mengatakan kepuasan Jokowi, wah itu mengada-ngada. Jadi mereka ini selalu tidak objektif dalam menilai sesuatu. Selalu untuk kepentingan mereka, kalau untuk kepentingan mereka ini benar. Kalau bukan kepentingan mereka itu salah. Nah rakyat 80-82% sangat setuju dengan sangat puas dengan kepemimpinan Jokowi. Tentu apapun yang dilakukan oleh Pak D. Jokowi
82% ini sangat mendukung sekali, apalagi cawe-cawenya ini untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan kita sudah tahu bahwasanya kita sudah sangat jelas selama kepemimpinan beliau ini orang yang sederhana, tidak neko-neko, tidak macam-macam, anaknya, keluarganya, semuanya kita lihat secara kasat mata, kelihatan bagaimana apa yang mereka lakukan, permainan apa yang mereka lakukan, semua masih terkendali. Dan kita lihat bahwasanya hari ini masyarakat sangat senang sekali dengan Jokowi. Kemarin kehadiran Pak Jokowi ke Yogyakarta, itu semua masyarakat senang sekali. Tanggapannya senang, respon mereka senang. Dimanapun Jokowi berkunjung, itu masyarakat sangat luar biasa senangnya. Nah, ini bagi kita yang masyarakat yang sadar, yang cerdas, para politisi ini hanya lagi ketakutan saja. Takutnya luar biasa. Akhirnya membuat macam-macam istilah, macam-macam. Akhirnya ya menganggap Jokowi melanggar macam-macam lah. Kita tahu aja, ini hanya sekedar mainan politik saja, lip service supaya berita jalan. Kedaulatan ada di tangan rakyat untuk menentukan dan memilih. Iya bener. Halo Mas, selamat malam. Izin state videonya ya. Menanggapi judul video Anda atau konten Anda bahwa Pak Jokowi cawe-cawe. Saya salut dengan semangat Anda yang menggebu-gebu, ya kan? Benar, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Tapi jika Tuhan tidak menghendaki, manusia bisa apa? Anda terlalu menggebu-gebu menjagokan Anies Baswedan, ya, mantan gubernur DKI Jakarta. Kalau yang pernah mengalami kesuraman, kalau bagi saya tuh kemarin Jakarta dipimpin Pak Anies itu suram, jujur aja. Anggaran banyak dihambur-hamburkan seperti event Formula E, ya kan, bayar fee berapa kali, kalau nggak salah 2 kali bayar fee itu ya. Tapi yang bisa nonton apa? Cuma orang-orang kaya, yang orang-orang berduit. Yang masyarakat menengah ke bawah mana? Nggak bisa nonton. Lanjut, merubah jalan. Kalau nggak salah itu di daerah Jakarta Utara tuh. Terus merubah rumah sakit menjadi rumah sehat. Itu nggak masuk di akal, bro, ya kan? Itu nggak masuk di akal. Lanjut lagi, sumur resapan, ya kan? Itu nggak ada fungsi sama sekali sumur resapan di Jakarta. Yang ada bikin jalan-jalan raya rusak. Terus sering ada kecelakaan gara-gara lubang resapan. Terus ada lagi banyak anggaran yang dibuang-buang seperti bambu getah-getih yang nominalnya cukup fantastis 550 juta, cuma bertahan 11 bulan, habis itu dibongkar, ya kan? Terus memberikan IMB kepada masyarakat yang ada di depo Pertamina Pelumpang. Itu jelas di situ adalah tanah milik Pertamina, tapi dengan sok kepahlawanannya Anies memberikan IMB kepada warga masyarakat di wilayah tersebut, dan akhirnya meledup, dar. Terus pemerintahan Jokowi yang disalahkan, padahal Anies yang memberikan IMB tersebut. Ngaca dong. Anda kalau berkuar-kuar itu harus lihat fakta dan data dan rekam jejak masa lalu Pilkada 2017, bahwa dia adalah bapak politik identitas dengan segala cara yang mencegal Basuki Cahayapurnama untuk menjadi gubernur petahana. Lanjut, DP rumah 0%, tidak berjalan sama sekali, yang ada korupsi pemegang tendernya, ya kan? Terus saat pidato di depan pendukungnya menjelek-jelekan pemerintahan Jokowi, menolak subsidi mobil listrik, padahal dia juga mengizinkan tuh mobil listrik tuh Transjakarta tuh yang sekarang beroperasi tuh ada mobil listrik, itu kan dia yang ngizinin. Aduh, kadang-kadang ya kan? Terus lagi banyak dah yang ini, kalau kita mungkin satu persatu, tapi nggak mungkin ya saya bahas di sini, ya kan? Potong pita gardu listrik. Terus dia pergi ke Papua seolah-olah dia paling pinter mengetahui tentang masalah Indonesia. Masalah di Jakarta aja kagak beres-beres, apalagi dia mau ngerjain masalah negara ini. Anda bilang menuntut perubahan. Perubahan seperti apa yang ditawarkan Anies Baswedan kepada negara ini? Saya tanya. Jelas mengapa Pak Jokowi cawe-cawe, karena dia tidak mau apa yang sudah dijalankan dan apa yang sudah dibangunkan di negara ini menjadi hancur gara-gara satu orang ingin berkuasa. Ingat, ya, wajar Pak Jokowi cawe-cawe karena dia berhak menggunakan hak politiknya, ya kan? Jadi Anda itu kalau berkuar-kuar itu jangan asal cuap-cuap, malu, ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, saya salut dengan semangat Anda menjagokan Anies Baswedan, ya kan? Salut saya. Tapi lihat apa di masa lampau di Pilkada 2017, ya. Lihat masalah di Jakarta, dia ngurus Jakarta aja kagak becus, apalagi mau ngurusin negara. Hah? Yang ibaratnya masalahnya sangat-sangat rumit, ya kan? Aduh, saya bingung sama orang-orang macam seperti ini gitu loh, yang ibaratnya nggak tahu otaknya di mana, nggak tahu akalnya di mana, ya kan? Ya semoga sampean di tahun 2024 semoga waras deh, ya. Oke, salam akal sehat dari saya. Selamat malam. Salam akal sehat.
Sebegitu banyak orang yang panik hanya dengan kata-kata cawe-cawe. Pasti mereka punya keinginan politik lain. Mereka mengetahui bahwa kekuatan Pak Jokowi itu luar biasa. Dukungan terhadap Jokowi pun dari masyarakat juga ada 80% lebih kemungkinan. Sehingga ketika Pak Jokowi menyatakan tidak akan diam, ya, dengan istilah lain cawe-cawe, mereka bingung. Bingung. Ahmad Khosinuddin, Amin Rais, Refli Harun, Habib Hussein Alatas. Siapa lagi? Ada banyak orang. Ya orangnya itu aja. Yang punya kepentingan lain, ya yang disinyalir untuk merubah. Apa yang dirubah? Ya kalian tahu sendiri lah. Makanya jargonnya perubahan. Apa yang dirubah? Gak jelas apa yang dirubah juga. Ya, aduh, sebegitunya panik loh. Panik sampai membuat suatu deklarasi yang digawangi tadi Ahmad Khosinuddin, Refli Harun, Amin Rais membacakan sebuah nota, membacakan sebuah deklarasi, intinya seolah-olah wow, luar biasa. Seolah-olah Indonesia itu genting krisis di ambang jurang. Aduh, masyarakat aja di bawah santai-santai aja, masih bekerja, masih ke kebun, yang pelajar masih sekolah, ya kemana-mana aman, lancar, gak ada halangan apapun. Ya kalian juga masih bisa bacot sebebas-bebasnya mengeluarkan pendapat, ide, karena ini negara demokrasi. Ya, apalagi rakyat itu sudah sangat cerdas loh, gak bisa dibohongi dengan narasi-narasi. Bolehlah kalian bersemangat, berapi-api mengeluarkan pendapat kalian, silahkan. Tetapi akar rumput ini, masyarakat ini loh, majority silent ini, mereka tahu arah yang harus dilakukan, pilihan yang dilakukan untuk keberlangsungan negara kita itu kita tahu semua. Janganlah dibodohi rakyat ya dengan people power. Apa itu people power? Berpikir waras, berpikir cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.